Halo teman-teman semua, kita masih berada di bab 3 yang berjudul investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Sekarang kita akan memasuki subbab yang ke-8 yang berjudul pedang bermata dua, produk perbankan. Hari ini mari kita belajar tentang produk perbankan. Produk perbankan ini perlu diketahui untuk hidup di masa kapitalisme perbankan. Para ahli mengesankan produk perbankan ini begitu rumit, tetapi sebenarnya tidak sesusah yang dipikirkan. Mereka sengaja membuatnya jadi sulit agar mereka bisa menciptakan liga mereka sendiri dengan tipu daya mereka agar bisa menguasai kita. Apabila dilihat dengan teliti, dasar-dasarnya lebih sederhana daripada yang kita kira. Penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengerti arti istilah produk perbankan. Dalam kamus Uri Malsem, istilah produk perbankan diartikan sebagai produk yang dikeluarkan berbagai lembaga keuangan, termasuk di dalamnya adalah deposito serta tabungan tahapan. Poin penting dari definisi tersebut terdapat pada kata produk. Perbankan berarti menjadikan uang sebagai produk yang bisa diperjualbelikan. Memangnya lembaga keuangan bisa menjadikan uang sebagai produk perdagangan seperti di toko? Jawabannya bisa. Pembuatannya sama persis seperti di toko. Perbedaannya hanyalah produk yang di toko itu kasat mata, sedangkan produk perbankan tidak kasat mata. Mari kita lihat persamaan produk yang dijual di toko dengan produk perbankan. Kita bandingkan dengan daging babi samgyeopsal yang dijual di toko. Bahan dasar daging babi dipotong dengan cantik agar bisa dijual menjadi jenis samgyeopsal lengkap dengan label harganya. Rahasia dari produk samgyeopsal ini terdapat pada label harga yang tertempel pada kemasannya. Di sana ada informasi mengenai produk yang dijual. Contohnya pada label yang bertuliskan X-Mart, daging premium, samgyeopsal 1980 won per 100 gram. Terdapat informasi nama perusahaan penjual, distributor, nama jenis daging, serta harga. Biasanya di bawahnya juga tertulis asal daging tersebut, sehingga hampir semua informasi yang ingin diketahui konsumen bisa terlihat. Seperti halnya informasi tentang produk samgyeopsal yang terdapat pada label harganya. Hal yang sama juga terdapat pada produk pendanaan atau produk fund. Dari nama sebuah produk fund atau semacam reksadana juga bisa diketahui informasi mengenai produk tersebut. Contohnya, anggaplah di dalam nama sebuah produk fund tertulis Aset A, Layanan Kesehatan Amerika Serikat, Sekuritas, Mandiri, Investasi Sekuritas. Aset A menandakan perusahaan pembuat produk fund yang mencakup bidang layanan kesehatan di Amerika Serikat. Dan saham ini berjenis sekuritas. Kata mandiri atau gabungan adalah kata yang membedakan apakah fund tersebut mandiri atau gabungan. Fund yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan terpisah dinamakan fund gabungan. Sedangkan fund yang mendapatkan bagian atas hasil fund gabungan disebut sebagai fund mandiri. Investasi sekuritas menandakan investasi dengan mengumpulkan uang. Memahami cara pembacaan nama sebuah produk pendanaan membuat kita bisa memahami jenis produk pendanaan tersebut. Bentuknya memang berbeda sesuai dengan jenis lembaga perbankannya, tetapi metode yang digunakan sama saja. Jenis produk perbankan terdiri atas deposito, tabungan berjangka, obligasi, pendanaan, asuransi, dan dana pensiun. Angka dari berbagai jenis produk perbankan ini begitu banyak.
Sama ketika kita pergi ke toko dan menemui begitu banyak produk, sudah pasti kita merasa bingung. Demikian pula yang terjadi dengan variasi produk perbankan. Apalagi makin banyak produk gabungan yang membuat kita tambah bingung. Seperti cara yang digunakan di toko-toko, yaitu memisahkan produk sesuai dengan jenisnya, akan lebih gampang apabila kita memisahkan berbagai produk perbankan tersebut berdasarkan jenisnya. Kalau kita sudah mengetahui dasar dari produk perbankan, kita bisa langsung menerapkan pengetahuan itu dalam memahami artikel surat kabar hari ini. Hari ini, di semua surat kabar terdapat artikel berjudul Kecurigaan Lime dan Optimus. Kedengarannya sulit, bukan? Tapi itu terdengar sulit karena kita belum mengetahui istilah dasar dalam perbankan. Ini wajar terjadi kepada orang yang baru pertama kali belajar. Kalau dipelajari, sebenarnya mudah. Mulai sekarang akan kupaparkan dengan lebih jelas. Kerangka dasarnya mirip dengan konsep masyarakat sekitar mengumpulkan uang untuk berinvestasi pada hak pembangunan sebuah pusat perbelanjaan yang memberikan bunga tinggi. Kita misalnya si pengumpul dana adalah perusahaan pembuat pendanaan, buku perekrutan adalah perusahaan sekuritas. Orang yang berinvestasi adalah investor, sedangkan investasi dananya dilakukan pada hak pengembangan pusat perbelanjaan. Seperti pemilik, perusahaan pendanaan akan membuat pendanaan dan mengumpulkannya secara private dari orang-orang yang memiliki uang produk pendanaan tersebut. Orang menyebutnya sebagai private equity fund, dana ekuitas swasta. Sebuah perusahaan aset bernama Lime berhasil mengumpulkan dana yang banyak secara private dari orang kaya. Banyak orang yang tergabung dalam private equity fund ini. Dana yang terkumpul melebihi 1 triliun won. Akan tetapi, berbeda dengan janji manis di awal yang mengatakan bahwa akan dibangun pusat perbelanjaan yang bagus, ternyata dia berinvestasi kepada pengembang pusat perbelanjaan yang buruk yang berhubungan dengan dirinya pribadi dan menghabiskan semua uang investasi tersebut. Itu yang dikatakannya, tapi entahlah sebenarnya dia pergunakan untuk apa uang itu. Pokoknya uang tersebut habis semua. Akan kujelaskan satu hal lagi. Anggaplah jenis pendanaan kali ini adalah buyback private equity fund. Jenis pendanaan ini tidak memiliki masa tenggat dan bisa diuangkan kapan saja melalui buyback atau pembelian kembali. Jadi, ketika ternyata investasinya salah sehingga mereka tidak bisa mengembalikan uang pokoknya, perusahaan pendanaan ini akan memberlakukan peraturan yang melarang praktik buyback. Karena itulah, di surat kabar seringkali muncul istilah dilarang buyback. Dengan kata lain, ketika uang habis akibat investasi yang salah, kita tidak boleh melakukan buyback untuk mencairkan dananya kembali. Karena produk pendanaan ini adalah investasi, bukan tabungan. Wajar saja apabila dana pokok tersebut hilang. Karena itulah, pembuatan suatu produk pendanaan harus diamati betul sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalahnya, pada kasus tersebut, proses pembuatannya sangat longgar dan lembaga yang mengawasi pun tidak berjalan dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah sebuah masalah besar dan menjadi sorotan semua berita di surat kabar. Produk pendanaan atau fund adalah produk perbankan yang kuat dan sangat beracun. Karena itu, ketika kita membuat produk pendanaan, penting sekali untuk memeriksa apakah ada masalah pada proses distribusi dan setelah proses distribusi tersebut selesai. Anehnya, pada kasus kali ini, semuanya tidak berjalan dengan baik. Kesimpulannya, di dunia ini banyak sekali penipu. Kalau kita cenderung gampang mempercayai orang, kita harus lebih berhati-hati lagi. Dalam salah satu film tentang kejahatan yang paling terkenal, The Big Swindle,
ada narasi yang diucapkan oleh pemeran utama di akhir film. Orang yang serakah, orang yang tidak tahu dunia, dan orang yang terlalu tahu tentang dunia, mereka semua bisa bertemu kita suatu saat nanti. Nak, jangan bertemu dengan penipu. Untuk mencegahnya, janganlah menjadi orang yang serakah. Jangan juga menjadi orang yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Tetapi jangan pula menjadi orang yang terlalu tahu, sehingga bisa ikut menipu bersama mereka. Nak, senjata yang bisa melawan dunia yang begitu kejam ini adalah pengetahuan ekonomi. Karena itulah aku selalu tekankan padamu dan saudaramu untuk belajar ekonomi. Mari kita belajar ekonomi bersama dan berusaha untuk tidak menjadi orang yang terlalu lugu ataupun orang jahat. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab ke-8 yang ada di bab 3 yang berjudul Pedang Bermata Dua, Produk Perbankan. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab ke-9 yang berjudul Otot Pekerja untuk Mencari Uang.